Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah kita melanjutkan kembali silsilah kajian kitab online kita dari kitab Risalah Latifah Jami'ah fi Usulil Fiqhi Al-Muhimmah yang dikarang, yang disusun oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan yang kemarin kita telah membahas beberapa dilalatul alfaz, beberapa lafaz-lafaz yang terkait dengan Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana cara memahami dalil-dalil tersebut. Karena memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang benar itu merupakan perkara yang dituntut bagi siapa saja yang mendalami dirinya di dalam mempelajari agama. Karena apabila dia tidak memahami hal ini, maka dia akan menemukan berbagai macam kesulitan dan kemusykilan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Maka dari itu, para ulama menyusun berdasarkan tatabbu' mereka, berdasarkan apa yang mereka cari, apa yang mereka lihat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang cara-cara memahami dalil-dalil tersebut. Dan orang yang pertama kali menyusun hal ini secara tertib adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Ar-Risalah. Ya, beliaulah yang menyusun tentang usul fikih ini, ya, yaitu cara-cara bagaimana memahami dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, yang sebelumnya belum pernah ada yang menyusun kitab seperti itu. Ya, maka dari itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat berjasa di dalam masalah cabang ilmu yang satu ini. Dan sekarang kita masih membahas tentang bab dilalatul alfaz, yaitu cara-cara memahami lafaz-lafaz yang berada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lafaz-lafaz yang akan kita pelajari diantaranya adalah tentang lafaz-lafaz yang muhkam dan mutasyabih,
yang muhkam dan mutasyabih. Ya, karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ayat-ayatnya ada ayat-ayat yang muhkam, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ayat-ayat yang muhkam itu sebagai ummul kitab, sebagai induknya Alkitab, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan di dalam kitabnya tersebut ayat-ayat yang mutasyabihat, yang mutasyabihat, di mana tidak ada yang dapat memahami ayat-ayat mutasyabihat ini kecuali orang-orang yang mendalam ilmunya, orang-orang yang mendalam ilmunya, yang mereka lah dapat memahami ayat-ayat mutasyabihat tersebut. Adapun orang-orang yang jahil, orang-orang yang memiliki kecondongan kepada kesesatan, maka orang-orang inilah yang akan mengambil ayat-ayat mutasyabihat kemudian dilemparkannya kepada manusia dalam rangka untuk menyebarkan kesesatannya. Maka dari itu, agar kita mengetahui apakah ayat-ayat mutasyabihat yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apakah ayat-ayat yang muhkam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, maka dari itu kita akan mempelajari hal tersebut pada pagi hari ini. Syekh mengatakan, wa nadhiru hada anna minha muhkaman wa mutasyabihan. Kata Syekh bahwasanya yang namanya dilalatul alfaz, di antaranya juga ada yang lafaz-lafaz yang berbentuk muhkam dan juga lafaz-lafaz yang berbentuk mutasyabih. Ya, mutasyabih. Fayajibu irja'ul mutasyabih ila al-muhkam. Di mana kata Syekh bahwa kewajiban kita apabila kita menemui ayat-ayat mutasyabihat, maka hendaknya dikembalikan kepada ayat-ayat muhkam, kepada ayat-ayat yang muhkam. Nah, apakah muhkam itu? Ya, al-muhkam itu secara bahasa muhkam adalah mattadha ma'nahu wa tabyinu. Ya, secara bahasa yang namanya muhkam adalah yang maknanya jelas dan nampak. Ya, yang maknanya jelas dan nampak. Sedangkan yang dimaksud dengan mutasyabih secara bahasa adalah ma khufiya ma'nahu, yaitu yang maknanya tersembunyi dari maksudnya. Ya, jadi yang dimaksud dengan mutasyabih secara bahasa adalah ma khufiya ma'nahu, yaitu yang maknanya tersembunyi. Ya. Nah, secara istilah, apa yang dimaksud dengan al-muhkam? Yaitu mastaqalla bi nafsihi wa lam yahtaj ila bayan, yaitu lafaz-lafaz yang memang sudah jelas maksudnya, yang tidak membutuhkan kepada penjelasan. Ya, au mahtamala ma'nan wahidan, atau lafaz-lafaz yang mengandung makna yang satu, laisa fihi ikhtilaf, yang di dalamnya tidak terdapat persisihan, yang di dalamnya tidak terdapat persisihan. Jadi ayat-ayat muhkam adalah ayat-ayat yang jelas. Ya, ayat-ayat yang jelas, yang tidak membutuhkan kepada penjelasan karena memang sudah jelas maksudnya. Ya, dan ayat-ayat muhkam itu ya tidak diterima padanya persisihan. Itu para ulama tidak bersisih tentang ayat-ayat tersebut. Adapun al-mutasyabih, adapun ayat-ayat yang mutasyabihat, yaitu malam yadhhar ma'nahu wahtaj ila bayan,
yaitu lafaz-lafaz yang belum jelas maknanya dan dia membutuhkan penjelasan. Au mahtamala aktsar min wajhin. Atau lafaz-lafaz yang mutasyabihat adalah lafaz-lafaz yang mengandung kemungkinan lebih dari satu makna. Syekh Abdullah bin Fauzan menjelaskan ya dengan apa yang beliau nukil dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, al-muhkam alladhi laisa fihi ikhtilaf. Yang namanya ayat-ayat yang muhkam adalah ayat-ayat yang di dalamnya tidak terdapat persisihan. Sedangkan al-mutasyabih alladhi yakunu fi mawdi'in kada wa fi mawdi'in kada. Ya, sedangkan yang namanya al-mutasyabih adalah ayat-ayat atau ayat-ayat yang terdapat di satu tempat dan juga di tempat yang lain. Ya, di tempat yang lain. Ya, jadi ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang masih belum jelas maknanya atau dia mengandung beberapa makna. Ya, atau dia mengandung beberapa makna. Dan mutasyabihat atau ayat-ayat yang disembunyikan maknanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang sifatnya nisbi, ya, di mana ayat tersebut tersembunyi bagi seseorang namun tidak tersembunyi bagi yang lain. Ya, tersembunyi bagi seseorang namun dia tidak tersembunyi bagi yang lain. Kemudian ayat-ayat mutasyabihat yang sifatnya mutlak. Yang sifatnya mutlak apa? Khufiya ala kulli ahad. Yaitu ayat-ayat yang maknanya disembunyikan, ya, bagi setiap orang. Jadi setiap orang tidak mengetahui maknanya. Ya, tidak mengetahui maknanya. Jadi ayat-ayat mutasyabihat yang ada di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama sifatnya nisbi, yang sebagian orang mengetahui maknanya, sebagian yang lagi tidak mengetahui maknanya. Ya, dan ayat-ayat mutasyabihat yang sifatnya mutlak, yang itu disembunyikan maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hambanya. Adapun contoh dari ayat-ayat mutasyabihat yang sifatnya nisbi adalah seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagi sebagian orang ketika melihat ayat ini, dia memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, dan menyesatkan seseorang itu tanpa sebab. Ya, tanpa sebab. Padahal tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyesatkan, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebab terlebih dahulu. Dia memberikan sebab terlebih dahulu. Dan hal itu diketahui oleh sebagian yang lain. Ya, sebagian yang lain. Ya, maka dari itu ayat yang semisal ini, ya, ini masuk ke dalam jenis ayat-ayat mutasyabihat, tapi ayat mutasyabihat yang sifatnya nisbi, yang sebagian orang mengetahui maknanya dan sebagian lagi tidak mengetahui maknanya. Ya, sebabnya apa? Sebabnya karena tingkat tinggi dan rendahnya keilmuan seseorang. Ya, tingkat tinggi dan rendahnya keilmuan seseorang. Dan ayat ini telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat yang lain, yaitu seperti yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala memberikan dengannya kepada orang yang mengikuti keridhaannya jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah. Ya, satu kelompok Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, dan kelompok yang lainnya telah tetap bagi mereka kesesatan. Apa sebabnya? Innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah. Sebabnya adalah karena mereka telah mengambil syaitan sebagai aulia, ya, sebagai penolong-penolong selain daripada Allah, wa yahsabuna annahum muhtadun, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat-ayat yang lain ini yang telah Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan bukan dikarenakan tidak adanya sebab. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyesatkan suatu kaum karena ada sebab. Sebabnya apa? Karena mereka telah mengambil syaitan sebagai penolong-penolong mereka selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyesatkan mereka dengan sebab itu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bukan dikarenakan tidak adanya sebab. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah pun juga ada sebab. Apa sebabnya? Karena mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala menunjuki ya orang tersebut jalan-jalan keselamatan. Ya, menunjuki jalan-jalan keselamatan. Dan yang perlu diketahui bahwasanya di dalam Al-Qur'an bahwa ayat-ayat yang muhkam itu jumlahnya jauh lebih besar. Jumlahnya jauh lebih banyak daripada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabih. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat-ayat yang muhkam itu seperti ya, ayat-ayat yang muhkam itu ya Allah Subhanahu wa taala namakan ya dengan ummul kitab, dengan ummul kitab, yaitu induknya Alkitab. Ya, umumnya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an ya secara umumnya adalah ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang muhkam. Baik, kemudian yang mutasyabih, jenis yang kedua yaitu mutasyabih yang sifatnya mutlak, yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan maknanya kepada setiap hambanya. Ya, contohnya adalah seperti tentang kaifiyatu sifatillah, tentang kaifiyah, yaitu bagaimana ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifatnya yang tinggi, sifat-sifatnya yang mulia. Ya, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis-hadisnya tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya tidak menjelaskan kepada kita semua tentang kaifiyahnya. Ya, tentang bagaimananya. Ya, tentang bagaimananya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wajah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kaifiyahnya, bagaimana wajahnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat kalam. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan kaifiyahnya. Ya, cuma Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara garis besar bahwasanya sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Bahwasanya sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Allah Subhanahu wa taala tidak sama ya dengan sesuatu apapun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Dan tentang kaifiyahnya ini Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kepada para hambanya.
Dan kewajiban para hamba adalah mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari sifat-sifatnya yang mulia tersebut. Ya, dan membenarkannya. Yaitu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, dari sifat-sifatnya yang mulia. Ya. Jadi jenis yang kedua adalah ayat-ayat mutasyabihat. Ya, salah satunya adalah tentang kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fahiya min qubail mutasyabih alladhi la ya'lamuhu illa Allah. Yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini masuk ke dalam bentuk mutasyabih yang tidak ada yang mengetahui maknanya, tidak mengetahui kaifiyahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma'aniha, adapun makna-maknanya fahiya wadihah. Ya, adapun makna-maknanya maka dia jelas, la khifa'an fiha. Ya. Tidak tersembunyi padanya. Jadi yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaifiyahnya, bukan maknanya. Adapun maknanya jelas. Ya. Maknanya jelas, basir, yang maha melihat jelas. Wajah, ya, maknanya dapat kita pahami, wajah. Tangan, maknanya dapat kita pahami, tangan. Tapi kaifiyahnya, maka hal ini diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan hal itu di dalam kitabnya. Ya, dan Nabi SAW pun juga tidak menyebutkan hal itu di dalam kitabnya. Maka dari itu Imam Malik rahimahullah ta'ala mengatakan al-kaifu ghairu ma'lum. Yang namanya kaif, bagaimana, ya, itu tidak diketahui. Wal istiwa ghairu majhul. Sedangkan yang namanya istiwa, ya, itu tidak majhul. Ya, dapat diketahui maknanya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman tentangnya wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, sedangkan bertanya tentang hal itu bid'ah. Ya, kemudian juga di antara ayat-ayat mutasyabihat yang sifatnya mutlak, ya, adalah tentang haqa'iq ma akhbarallahu bihi min na'imil jannah wa adzabin nar. Ya, yaitu hak-hak yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada penduduk surga dan juga penduduk neraka yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, seperti di dalam surah As-Sajdah ayat ke-17 di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari penyedap-penyedap pandangan mata. Ya, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata beliau, yaitu kata Ibnu Abbas, laisa fid dunya mimma fil jannati illa al-asma. Ya, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya tidak ada di dunia ini, ya, dari apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di surga kecuali hanya sebatas nama-namanya saja. Yaitu di dunia kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sarir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kub, ya, cangkir-cangkir, gelas-gelas. Ya, di dunia kita tahu maknanya, namun hakikatnya, ya, hakikatnya dari gelas-gelas itu kita tidak mengetahuinya. Ya, kita tidak mengetahuinya. Maka dari itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, ya, bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersebut yang dijanjikan kepada penduduk surga, ya, di dunia hanyalah sebatas nama-namanya saja. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi, a'dattu li'ibadiyas salihin ma 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar.
Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam hadis qudsi, kata Allah, aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh, ya, apa yang mata ini belum pernah melihatnya, apa yang telinga ini belum pernah mendengarnya, dan apa yang belum pernah terbetik di dalam hati, ya, di dalam hati. Nah, kemudian juga yang termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ya, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, seperti misalkan yang ada di awal-awal surat, seperti misalkan Alif Lam Mim, kemudian Thaha dan seterusnya. Ya, walaupun sebagian ulama memasukkan hal itu ke dalam ayat mutasyabihat, namun sebagian lagi tidak. Ya, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu adalah dalam rangka untuk tanbih, ya, untuk memberikan perhatian, ya, untuk memberikan perhatian. Tapi Allah taala alam apakah itu termasuk ke dalam ayat mutasyabihat atau bukan. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Fauzan, kata beliau, yanbaghi an yu'lam anna al-bahsa fil mutasyabih alladhi ista'thara Allahu bihi bi'ilmihi la yattasil bihi syai'un min at-taklif. Kemudian kata Syekh, ya, mengingatkan kepada kita bahwasanya hendaknya kita ketahui bahwasanya pembahasan tentang ayat-ayat mutasyabihat ini, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan ilmunya, ya, tidak bisa dicapai, tidak bisa diraih dengan cara taklif, dengan cara pembebanan diri, ya. Wa kana al-aula adamu dzikrihi fi usul fiqh li hadzal sabab. Dan yang paling utama kata beliau tidak menyebutkan hal ini, ya, di dalam pembahasan usul fikih, ya, karena berdasarkan sebab ini. Lakinnahum yadhkurunahu min babi tatimmatil qaul fi dilalatil alfaz wa anwa'i nususil kitab wa sunnah. Tapi para ulama tetap menyebutkan hal ini, ya, dalam rangka untuk memberikan bab penyempurnaan pembahasan yang terkait dengan dilalatul alfaz, yaitu cara-cara memahami lafaz-lafaz, dan juga cara-cara memahami macam-macam nas yang ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah, dalam Alkitab dan As-Sunnah. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang kaidah yang harus dipegangi oleh ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah ayat-ayat muhkam dan juga ayat-ayat mutasyabihah ini. Beliau mengatakan, tariqatus salaf minas sahabati wa tabi'in wa a'immatil hadis kasyafi'i wal imam Ahmad wa Malik wa Abi Hanifah wa Abi Yusuf wal Bukhari wa Ishaq fi at-ta'amul ma'al muhkam wal mutasyabih. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu tariqatus salaf, jalan ditempuh oleh kaum salaf dari kalangan sahabat, kemudian dari kalangan tabi'in, dan juga para imam ahlul hadis seperti Syafi'i, kemudian al-Imam Ahmad, kemudian Malik, kemudian Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf, Al-Bukhari dan Ishaq, ya, di dalam bermuamalah, berinteraksi terhadap ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihat, annahum yaruddun al-mutasyabih ila al-muhkam, yaitu mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih itu kepada ayat-ayat yang muhkam, ya, ayat-ayat yang muhkam. Wa ya'khuduna minal muhkam ma yufassiru lahum al-mutasyabih, dan mereka mengambil ayat-ayat yang muhkam dalam rangka untuk mentafsirkan ayat-ayat mutasyabihah. Wa bayyanahu lahum, ya, dan wa yubayyinahu lahum, ya, ya, dan ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada mereka. Fatattafiqu dilalatuhu ma'a dilalatil muhkam, sehingga
apa yang dipahami dari ayat-ayat mutasyabihat itu sesuai dengan apa yang dipahami dari ayat-ayat yang muhkam. Wa tawafaqan nusus ba'duha ba'dan, sehingga nas-nas itu sebagiannya dengan sebagian yang lain saling kompromi, ya. Wa yasduqu ba'duha ba'dan, dan sebagian ayat itu membenarkan sebagian yang lain. Fa innaha kulluha min indillah, karena semuanya itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa makana min indillah, dan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala fala ikhtilafa fih, ya, maka tidak ada persisihan di dalamnya. Wala tanaqud, dan juga tidak ada pertentangan di dalamnya. Wa innamal ikhtilaf wat tanaqud fi ma kana min 'indi ghairihi, ya, dan yang namanya persisihan dan pertentangan, ya, hanyalah terjadi pada selain apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang khilaf, yang terdapat khilaf, persisihan dan juga pertentangan itu berasal dari apa yang dipahami oleh manusia. Adapun apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada persisihan sama sekali dan tidak ada tanaqud. Ya, yaitu berbenturan ayat satu dengan ayat yang lain, tidak ada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka tidak mentadaburi Al-Qur'an? Ya, mentadaburi Al-Qur'an. Kalau sekiranya Al-Qur'an itu, ya, datang dari sisi selain Allah Subhanahu wa taala, tentunya mereka akan mendapati persisihan yang sangat banyak. Ya, persisihan yang sangat banyak. Ya. Jadi tariqah, ya, jalan yang ditempuh oleh kaum salaf di dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi dengan ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabihat, ya, mereka membawa ayat-ayat mutasyabihat itu kepada ayat-ayat muhkam, ya, sehingga apa yang dipahami dari ayat-ayat yang mutasyabihat itu sesuai dengan apa yang dipahami dari ayat-ayat yang muhkam tersebut. Ya, ayat-ayat yang muhkam tersebut, contohnya tadi, ya, contohnya tadi yaitu pada ayat-ayat mutasyabihat yang sifatnya nisbi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yahdillah, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yudillu may yasha wa yahdi may yasha, ya, maka mereka membawa ayat tersebut ke dalam ayat yang lain yang muhkam. Ya, ya, muhkamnya apa? Ya, muhkamnya adalah seperti yang tadi disebutkan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Dan juga ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fariqan hada wa fariqan haqqa 'alaihimud dalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ya, wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan tidak ada yang dapat memahami ayat-ayat mutasyabihat ini, ya, kecuali orang-orang yang memang sudah mendalam ilmunya dari kalangan ahli ilmu. Ya, maka mereka senantiasa mengkompromikan, ya, ayat-ayat itu, ayat-ayat yang mutasyabihat itu kepada ayat-ayat yang muhkam, kecuali dalam masalah mutasyabihat yang sifatnya mutlak, ya, yang sifatnya mutlak. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya ketika mendapati ayat-ayat yang mutasyabihat yang sifatnya mutlak, ya, yang mereka lakukan adalah iman. Yang mereka lakukan adalah iman dan membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Ya, berbeda dengan tariqahnya, berbeda dengan jalannya ahlul bidah, ya, ahlul bidah yang mereka menarik ayat-ayat muhkam itu kepada ayat-ayat mutasyabihat. Ya, mereka menarik ayat-ayat mutasyabihat, mereka menarik ayat-ayat yang muhkam yang sudah jelas maknanya ke ayat-ayat mutasyabihat.
Ayat-ayat mutasyabihat contohnya adalah dalam masalah ayat-ayat mutasyabihat yang sifatnya mutlak, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan maknanya sejelas-jelasnya. Ya, hanya saja kaifiyahnya tidak Allah Subhanahu wa taala jelaskan, dan itu disembunyikan ilmunya kepada para hambanya. Namun ahlul bidah ya, mereka memberat-beratkan diri, takalluf. Ya, memberat-beratkan diri, takalluf. Ya, mereka berusaha mengembalikan hal itu yang sudah muhkam itu ke dalam mutasyabihat, sehingga akhirnya mereka pun bingung sendiri. Bahkan di antara mereka ada yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kitab Qawaidul Ihsan. Ya, Qawaidul Ihsan ini pembahasan tentang masalah usul tafsir. Ya, tentang masalah usul tafsir. Dan di dalam masalah usul fikih ini khususnya masalah al-muhkam dan mutasyabihat ini tidak terlalu rinci ya, berbeda dengan pembahasan dalam masalah usul tafsir. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, Raddul Jahmiyah an-nusus al-muhkam ghayat al-ihkam al-mubayyanah bi'aqsa ghayat al-bayan anna Allah mawsufun bisifatil kamal min al-ilmi wal-qudra wal-irada wal-hayah wal-kalam wal-sama' dan seterusnya. Ya, orang-orang Jahmiyah, yaitu kelompok Jahmiyah, ahli bid'ah, mereka menolak nas-nas yang sifatnya muhkam, yang sudah jelas, sejelas-jelasnya, ghayatul bayan. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifatkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Ya, dari ilmu, qudra, irada, al-haya dan seterusnya. Ya, mereka menolaknya. Kenapa mereka menolaknya? Karena mereka berpikir ketika mereka mendapati ayat laisa kamitslihi syai'un, Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan yang lain, maka seakan-akan ayat ini kontradiksi dengan ayat-ayat yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang menyebutkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana mungkin di satu sisi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laisa kamitslihi syai'un, kemudian di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala sama dengan makhluknya, ya, memiliki wajah, kemudian memiliki kalam dan seterusnya. Maka dari itu mereka menolak hal tersebut. Ya, mereka menolak hal tersebut karena mereka pikir itu adalah tanaqud. Mereka pikir itu saling kontradiksi. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, mereka tidak menganggap bahwa hal itu saling kontradiksi. Ya, karena semuanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala tadi dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya, tidak akan pernah kontradiksi, tidak akan pernah berselisih. Maka dari itu mereka mengatakan amanna. Ya, kami beriman. Ya, kullun min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Ya, semua datang dari sisi kami. Itu sisi Rabb kami. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas, orang-orang dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tidak mempertentangkan hal itu. Sedangkan ahli bid'ah, mereka mempertentangkan hal tersebut. Ya, mereka mempertentangkan hal tersebut. Ya, ini yang terkait dengan pembahasan muhkam dan mutasyabihah. Kemudian Syekh menjelaskan lagi tentang dilalatul alfaz, yaitu cara-cara memahami lafaz yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya ada ayat-ayat yang nasikh dan ayat-ayat yang mansukh. Ada pembahasan di dalam pembahasan usul fikih ini yang dinamakan dengan nasikh dan mansukh.
nasikh dan mansukh. Ya. Apa itu nasikh? Yang dimaksud dengan an-nasakh secara bahasa adalah ar-raf'u wal izalah, yaitu terangkat dan hilang. Terangkat dan hilang. Sedangkan al-mansukh, ya, itu adalah bentuk bentuk isim maf'ulnya, al-mansukh. An-nasikh dia isim fa'ilnya, yang berarti yang mengangkat, yang menghilangkan. Sedangkan al-mansukh berarti yang dihilangkan. Ya, berarti yang dihilangkan. Dan nasikh atau mansukh ini telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan hal itu di dalam kitabnya. Dan kewajiban kita adalah beriman dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ya, di antaranya apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-106, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha ta'nati bi khairin minha aw misliha." Kata Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kami hapus, angkat dari suatu ayat atau kami lupakan ayat tersebut, maka kami akan datangkan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu mengetahui bahasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat ke-101, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar." Innama anta muftar bal aktsaruhum la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kami gantikan, ya, satu ayat, ya, pada kedudukan ayat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan mereka berkata, yaitu orang-orang kafir itu berkata, sesungguhnya engkau adalah orang yang membuat-buat atau berdusta. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Ya, namun kata Syekh Abdullah Al-Fauzan bahwasanya yang mansukh dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut sedikit jumlahnya. Ya, sedikit jumlahnya. Karena kebanyakan nas-nas syariat itu muhkamah. Ya, nas-nas syariat itu muhkam. Ya, tetap adanya. Ya. Dan kata Syekh, wal mansukh fil kitab wa sunnah, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, wal mansukh fil kitab wa sunnah qalilun. Ya, dan ayat-ayat yang dimansukh, dihapus di dalam Alkitab dan As-Sunnah itu sedikit. Famata amkana al-jam'u bainan nassain, ya, dan kapan saja dapat dikumpulkan di antara dua nas, wa hamlu kulli minhuma ala hal, dan masing-masing dipahami sebagaimana kondisinya, wajib zalika, maka wajib dibawa kepada hal itu. Ya, tidak boleh kita langsung mengatakan ini ayat yang nasikh, ini ayat yang mansukh. Ya, hukumnya ini nasikh, kemudian hukumnya mansukh. Tidak. Selama kedua ayat tersebut bisa digabungkan, maka yang harus dilakukan adalah digabungkan terlebih dahulu. Ya, digabungkan terlebih dahulu. Dan ayat-ayat yang dimansukh di dalam Al-Quran itu yang pertama, ayat-ayat yang memang ayat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus hukumnya diangkat. Ada yang ayatnya diangkat namun hukumnya tetap ada. Namun hukumnya tetap ada. Ada yang hanya hukumnya saja diangkat tapi ayatnya tetap ada.
ya tetap ada. Dan untuk perincian hal ini disebutkan di dalam pembahasan usul fit tafsir, ya pembahasan usul fit tafsir. Ya insyaallah mungkin kita akan bahas juga insyaallah. Ya. Di sini hanya sebagai yaitu sifatnya mujmal saja, ya sifatnya mujmal, ya tidak terperinci. Wala yu'dal ila nasakh illa binassin minasyara'. Dan tidak boleh seseorang mengatakan ini mansukh dan ini yang menasikhnya, ini dihapus hukumnya, dan juga ini yang menghapus hukumnya, kecuali berdasarkan nas, ya dari pembuat syariat, berdasarkan nas dari pembuat syariat, atau dari Allah Subhanahu wa taala, atau dari Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, seperti contohnya tentang masalah hukum berziarah kubur. Hukum berziarah kubur, ya. Hukum berziarah kubur awalnya dilarang. Para sahabat dahulu pertama kali ya dilarang oleh Nabi SAW untuk berziarah kubur. Ya, mereka semua dilarang. Kenapa? Karena masih ada asar kejahilian pada mereka. Ya, karena di antara perkara jahiliyah adalah mereka meminta-minta kepada penghuni kubur. Ya, mereka meminta-minta kepada penghuni kubur. Maka Nabi SAW melarang hal itu. Pertama kali dalam rangka untuk mencegah ya timbulnya kemudaratan kepada mereka, atau untuk mencegah terulangnya kembali apa yang mereka pernah lakukan dari perkara-perkara kesyirikan. Ya, Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata Nabi SAW, aku dahulu pernah melarang kalian dari berziarah kubur. Ya, lalu Nabi SAW menyebutkan fazurul an. Ya, kata Nabi SAW, maka hendaknya kalian ziarahilah kuburan sekarang. Apa sebabnya? Fa innaha tudzakiru bil akhirah. Karena berziarah kubur itu dapat mengingatkan akhirat. Dapat mengingat akhirat. Dan inilah tujuan dari ziarah kubur. Ya, tujuan ziarah kubur yang pertama untuk mengingat akhirat. Yang kedua untuk mendoakan para penghuni kubur, sebagaimana yang ma'ruf yang sudah kita pelajari bersama doanya. Ya, tidak boleh seseorang mengatakan ini hukumnya telah dihapus, ini hukumnya, ini ayat yang menghapusnya, ya kecuali berdasarkan nas ya dari Allah Subhanahu wa taala atau dari Rasulnya, atau ta'arud an-nassain as-sahihain alladhi la yumkin hamlu kullu minhuma ya ala ma'nan munasib, atau ada dua nas yang sahih yang saling ta'arud, yang saling berbenturan, yang tidak mungkin untuk digabungkan, ya untuk dibawa maknanya satu dengan yang lainnya sehingga menjadi makna yang sama, ya. Maka dalam hal ini fayakunul mutaakhir nasikhan lil mutaqaddim, sehingga nas yang datang belakangan itu sebagai penghapus dari nas yang datang terlebih dahulu. Ya, datang terlebih dahulu. Dan ulama usul menyebutkan tentang masalah sikap yang mesti dilakukan ketika kita mendapati dua nas yang sama-sama sahih namun secara zahirnya saling bertentangan. Yang pertama harus dilakukan adalah yaitu thariqatul jam'i, yaitu menggabungkan dua nas tersebut. Ya, menggabungkan dua nas tersebut sehingga
kedua-duanya dapat dipahami satu dengan yang lainnya. Seperti contohnya tentang masalah kencing sambil berdiri. Ya, Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu mengkhabarkan bahwasanya Nabi SAW pernah kencing sambil berdiri. Ya, kemudian Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, barang siapa di antara kalian yang mengatakan bahwa Nabi SAW kencing dengan berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. Maka janganlah kalian membenarkannya, karena tidaklah Nabi SAW kencing kecuali dalam keadaan duduk, atau jongkok. Ya, secara zahir kedua hadis ini seakan-akan berbenturan, karena yang satu menyebutkan berdiri, yang satu menyebutkan duduk. Ya, apakah yang duduk ini menjadi penghapus bagi yang pertama? Jawabnya tidak. Ya, yang harus dilakukan pertama kali adalah menggabungkan, kita mencoba menggabungkan dua nas tersebut sehingga masing-masing dapat dipahami maknanya secara kondisi masing-masing yang ada di dalam hadis tersebut. Ya, Syekh Albani rahimahullah ta'ala dalam kitab Tamamul Minnah menyebutkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman ini adalah kondisi Nabi SAW ketika beliau berada di luar rumah, dan itu umumnya tidak diketahui oleh istri-istri Nabi SAW, terutama Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun apa yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah kondisi umumnya yang Nabi SAW lakukan di dalam rumah beliau, dan hal itu jarang diketahui oleh umumnya para sahabat radhiyallahu ta'ala ajma'in, sehingga kata Syekh kedua hadis tersebut dapat diamalkan dalam kondisinya masing-masing. Ya, sehingga sehingga keluarlah keputusan bahwasanya di dalam masalah buang air kecil, boleh bagi kita untuk buang air kecil dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk, dan bagi mereka yang kencing atau buang air kecil dengan cara berdiri, hendaknya diperhatikan agar air kencingnya itu tidak mengenai pakaiannya atau mengenai badannya sehingga menajiskan pakaian atau badannya. Ya, sehingga menajiskan pakaian atau badannya. Jadi kedua hadis itu bisa diamalkan. Ya, adapun kalau misalkan memang sudah sangat sulit ya untuk digabungkan, maka barulah dicari jalan yang lain, yaitu tariqatut tarjih, yaitu mentarjih, menguatkan salah satu dari kedua nas tersebut. Ya, yang pertama yaitu dilihat dari kesahihan kedua nas tersebut apabila itu hadis Nabi SAW, karena hadis Nabi SAW itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Ya, kalau misalkan sama-sama sahih, ya, maka dilihat para perawinya. Manakah para perawi yang memiliki tingkat qadhabitan, tingkat hafalan yang paling kuat. Ya, sehingga dipilihlah salah satu dari kedua nas tersebut. Ya, namun apabila salah satu nas itu yang satu sahih, yang satu dhaif, tentunya yang dhaif dibuang. Kalau yang satu sahih dan yang satu hasan, kalau misalkan kemungkinan bisa digabungkan, maka digabungkan. Kalau misalkan tidak, maka yang harus ditinggalkan adalah yang hasan. Kemudian kalau misalkan tidak diketahui, ya, dan ternyata itu sama-sama sahih, maka dilihat mana yang datang belakangan, nas yang datang belakangan dan nas yang datang duluan. Kalau kita sudah ketahui nas yang datang belakangan itu ternyata hadis A, ya, maka hadis A ini sebagai penghapus dari hukum yang ada di hadis B, karena hadis B ini adalah hadis yang duluan datangnya, ya, yang duluan datangnya, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fayakunu mutaakhir nasikhan lil mutaqaddim. Fa in ta'adzzaru ma'rifatul mutaqaddim wal mutaakhir, dan kalau kita tidak mengetahui ya cara atau kita tidak mengetahui mana hadis yang awal dan mana hadis yang akhir, raja'na ila tarjihatil ukhra, ya maka kita kembalikan hal itu kepada tarjihat, kepada cara-cara perojihan yang lainnya, ya cara-cara perojihan yang lainnya. Disebutkan di sini ta'liqnya, wahiyya katsiratun jiddan, ya cara-cara itu sangat banyak, ya madhkuratun fi kutubil usul wa ghairiha, disebutkan di dalam kitab-kitab usul dan selainnya. Wa qad dzakara al-Hazimi minha fil i'tibar 50 wajhan. Al-Imam Al-Hazimi menyebutkan dalam kitabnya Al-I'tibar ada sekitaran 50 cara, ya. Wa naqalah Al-Iraqi fi syarhi 'ala Ibn Salah, ya, dan juga itu dinukil oleh Al-Imam Al-Iraqi di dalam kitab syarah beliau terhadap kitab Ibn Salah, yaitu Muqaddimah Ibn Salah. Wa zada 'alaiha hatta awsadaha ila 110. Bahkan Al-Imam Al-Iraqi menambahkan cara-cara tersebut sampai sejumlah 110 cara. Wala khassaha Suyuti fi tadrib, dan Imam Suyuti rahimahullah ta'ala telah mentalkhis, yaitu meringkasnya di dalam kitab beliau itu Tadrib Ar-Rawi, yaitu kitab Tadrib Ar-Rawi. Fa idza lam yumkin tarjihu ahadin nassain as-sahihain wajib at-tawaqquf fihima. Namun kalau misalkan kita memang sudah berusaha ya mentarjih itu sampai berapa? Sampai 110 cara. Bayangkan, sampai 110 cara. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Iraqi, ya, buntu, maka yang harus dilakukan adalah tawakuf. Yang harus kita lakukan adalah tawakuf, dah diam. Tidak menghukumi A, tidak menghukumi B. Ya, tidak menghukumi A dan tidak menghukumi B. Ya, dan disebutkan juga di sini ucapan Imam Ibn Khuzaimah, yaitu Abu Bakar Ibn Khuzaimah, yang dilaqabkan, yang dijuluki sebagai Imamul A'immah, imamnya para imam. Beliau mengatakan laisa thamma haditsani muta'aridan. Kata beliau, di sana tidak ada yang namanya hadis yang saling bertentangan. Ya, min kulli wajhin, dari setiap sisinya. Tidak ada. Wa man wajada syai'an min dzalika falyatini. Ya, kata Imam Ibnu Khuzaimah, barang siapa di antara antum mendapatkan sesuatu yang antum kira itu bertentangan, maka hendaknya datangkan kepada aku. Ya, datangkan hal itu kepada aku, la ullifa lahu bainahuma, maka aku akan gabungkan kedua hadis tersebut. Aku akan cocokkan kedua hadis tersebut. Tentunya ini adalah sesuai dengan keilmuan Imam Ibn Khuzaimah, ya rahimallahu ta'ala, ya, bahwasanya menurut beliau bahwa hadis-hadis itu satu sama lainnya tidak saling bertentangan, karena hadis-hadis itu yufassiru, atau hadis itu yufassiru ba'duhu ba'dan, ya, hadis-hadis itu sebagiannya mentafsirkan sebagian yang lainnya. Ya, sebagiannya mentafsirkan sebagian yang lainnya, dan sebagiannya menghapus hukum sebagian yang lainnya. Ya, sehingga hal itu tidak dikatakan sebagai hadis yang saling bertentangan, walaupun secara zahirnya iya. Ya, secara zahirnya iya, namun secara pemahamannya tidak bertentangan. Walihada idza ta'arada qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi'luhu. Ya, kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala memberikan kaidah, menjelaskan kaidah kepada kita tentang apa yang mesti kita lakukan, ya, sikap apa yang mesti kita lakukan apabila kita mendapati ucapan Nabi SAW itu kelihatannya bertentangan dengan perbuatan beliau. Ya, yang harus dilakukan sebagaimana kata Syekh, quddima qauluhu. Yang harus dilakukan adalah dahulukan ucapannya.
ya didahulukan ucapannya. Ya seperti misalkan masalah poligami atau ta'addud. Ya, secara perbuatan Nabi SAW, beliau alaihi salatu wassalam telah menikahi lebih dari 4 wanita. Sedangkan secara ucapan Nabi SAW, ya, maka Nabi SAW menyebutkan tidak boleh bagi seseorang itu menikah lebih dari 4 wanita. Ya tentunya secara zahir antara ucapan dan perbuatan Nabi SAW ini bertentangan. Nah, kalau kita mendapati hal ini, kata Syekh, khuddima qauluhu, maka yang didahulukan adalah ucapan beliau alaihi salatu wassalam. Ya, kenapa? Li'annahu amrun aw nahyun lil ummah. Karena ucapan yang keluar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah perintah atau larangan untuk umatnya. Wa humila fi'luhu 'alal khususiyah. Sedangkan apa yang beliau alaihi salatu wassalam lakukan, maka dibawa kepada khususiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada selain beliau. Fa khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam tanbani ala hadzal asal. Maka kekhususan Nabi sallallahu dibangun di atas dasar ini. Ya, dibangun di atas dasar ini. Disebutkan di dalam ta'liqnya di sini, id kana yakunul fi'l madhannatul khususiyyah 'inda ta'arud, fakadha huwa qarinatun mu'tabarah sarifatun lidalalati al-qaul kal wujub ila nadab. Yaitu sebagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kebanyakan dapat dipahami secara khususiyah, ya, ketika terjadi pertentangan. Fakadha huwa qarinatun, dan itu merupakan qarinah mu'tabarah, yaitu qarinah yang mu'tabarah, yang memalingkan dalil ucapan seperti wajib kepada sunnah, ya, wajib kepada sunnah. Lidza labudda lil khususiyyah min dalilin yadullu ala ikhtisasi al-fi'l Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, untuk khususiyah ini harus ada dalil yang menunjukkan kepada kekhususan itu hanya berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa fasayadkhulu katsirun min al-ahkam min babi al-aula. Min babi al-khususiyyah bidhan. Ya. Baik. Wa kadzalika idza fa'ala syai'an 'ala wajhil ibadah, demikian juga apa yang dilakukan Nabi sallam yang berupa ibadah, walam ya'mur bihi, dan tidak diperintahkan, fa sahih annahu lil istihbab, maka yang sahih bahwasanya hukumnya adalah sunnah. Wa in fa'alahu 'ala wajhil ibadah dalla 'ala al-ibahah. Adapun yang dilakukan oleh Nabi sallam yang bentuknya adalah adat, maka itu menunjukkan kepada ibahah. Wa amma aqarrahu Nabi sallam min al-aqwal wal afal hukima alaihi bil ibahah aw ghairiha. Adapun yang Nabi sallam tetapkan dari ucapan dan perbuatan, maka dihukumi sebagai pembolehan atau yang selainnya alal wajh alladhi aqarrahu, sesuai dengan apa yang ditetapkan. Baik, mungkin kajian kita sampai di sini, dan untuk YouTube mungkin ana akan tutup karena baterainya sudah lowbat. Adapun untuk Zoom, fadal, bagi antum yang ingin bertanya silahkan.